Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid, salat subuh, salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Yang terakhir kita masih membicarakan bab thulathi, maqalah yang ke-29. Malam ini kita akan meneruskan kajian tentang bab thulathi, maqalah yang ke-29 ini. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita kaji dalam dua pertemuan terakhir, bahwa maqalah yang ke-29 bab thulathi ini merupakan maqalah atau pengendikan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dawuh, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruh. Berbaik-baiklah kalian kepada siapa yang engkau kehendaki, niscaya kalau engkau berbaik-baik kepada seseorang, engkau akan menjadi tuannya. Was'al man syi'ta fa innaka was'al man syi'ta fa anta asiruh. Dan memintalah kalian kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kalian akan menjadi tawanan orang yang kau mintai itu. Dan yang ketiga, wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Merasa cukuplah kalian atau merasa kayalah kalian dari orang yang engkau kehendaki, fa innaka nadhiruh. Maka sesungguhnya kalau engkau bisa merasa cukup terhadap orang yang kaya sekalipun, engkau akan sepadan dengan orang yang kaya itu.
Dua topik yang pertama sudah kita bahas, dan malam ini kita akan membahas yang ketiga atau yang terakhir. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Wastaghni, dan merasa kayalah kalian, merasa cukuplah kalian, amman dari seseorang, syi'ta yang engkau kendaki, fa innaka nadhiruh. Sesungguhnya kalau engkau itu bisa merasa cukup dari seseorang itu, nadhiruh, engkau akan sepadan, akan sama dengan orang yang kau merasa cukup darinya, sekaya apapun dia, ya. Nah, dawuhnya Sayyidina Ali ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ai iktafi, maksudnya adalah hendaknya kalian merasa cukup, bima, dengan apa, indaka, yang ada pada kalian sendiri, minar rezeki, dari rezeki. Jadi kita diminta untuk merasa cukup dengan rezeki yang ada pada kita. Wala taftaqir, dan jangan merasa fakir, ya, merasa butuh, fil mali, dalam hal harta, li syakhsin ghaniyin, terhadap orang yang kaya, kathiril mali, yang banyak hartanya, fa'illam taftakir, maka apabila engkau tidak merasa butuh dengan harta yang ada pada orang yang kaya, yang banyak hartanya tadi itu, sirta, jadilah kalian ghaniyan, orang yang kaya juga, mithlahu, yang sepadan dengan orang yang kaya tadi. Ya. Saya kira sudah cukup jelas maksudnya, ya, bahwa kita ini oleh Sayyidina Ali diminta untuk merasa cukup, untuk merasa kaya, ya, untuk merasa tidak butuh kepada siapapun dan apapun, ya. Nah, kalau kita itu bisa merasa kaya, tidak merasa butuh dengan harta yang ada pada orang kaya, kata Sayyidina Ali, itu niscaya kita akan menjadi orang yang sepadan itu dengan orang yang kaya tadi. Meskipun secara de facto dalam kenyataannya kita ini orang miskin sekalipun, tapi kalau kita merasa kaya, ya kaya kita. Ya, sebaliknya orang yang kaya, kalau dia kok masih merasa miskin, miskin dia. Nah, begitu. Ya. Karena dalam konsep Islam itu saya kira sudah pernah saya sampaikan, ya, bahwa orang itu ketika disebut dengan kaya itu sesungguhnya justru orang yang tidak merasa butuh dengan apapun dan terhadap siapapun, ya. Kenapa Allah itu disebut dengan Al-Ghaniyyu, Maha Kaya? Ya karena Allah itu tidak merasa butuh terhadap apapun dan siapapun, ya. Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun. Karena itu Allah disebut dengan Al-Ghaniyyu, yang Maha Kaya. Nah, seseorang, ya, ketika bisa merasa seperti Allah itu, ya, yang tidak butuh dan tidak perlu kepada apapun dan siapapun, itu ya kaya itu, ya. Ya. Jadi menurut definisi ini sebenarnya orang yang kaya itu tidak apa namanya, dalam sama dengan pengertian kaya dalam bahasa kita sehari-hari yang banyak hartanya itu, ya sebenarnya, ya. Orang yang kaya itu justru makanya sering dinyatakan al-ghina, ghinan nafs itu. Yang namanya kaya itu kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil mal.
Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tidak ya, tapi ghinan nafas itu, kaya jiwa itu. Nah, kaya jiwa itu ya tadi itu, ketika seseorang itu sudah merasa kaya itu, hatinya merasa cukup, tidak membutuhkan apapun dari siapapun, itu dia akan disebut kaya. Ya. Tapi dalam fenomena sehari-hari kita ya, orang yang kaya itu justru malah yang banyak kebutuhannya itu ya. Wong nyatanya ya rumah satu tidak cukup ya. Butuh rumah kedua, butuh rumah ketiga, butuh rumah keempat ya. Rumah sudah ada, butuh rumah yang lebih besar, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Itu sifat manusia seperti itu ya. Sudah punya mobil satu, ya pengen masih punya mobil dua, punya mobil tiga, punya mobil empat. Ya itulah manusia itu, ya. Sehingga ada hadis yang menyatakan manusia itu tidak akan berhenti syahwatnya, berhenti keinginannya terhadap harta itu sampai dia itu kemudian lalu dikubur di tanah itu, ya, alias mati itu. Kalau sudah mati ya sudah, tidak punya keinginan lagi itu. Jadi sekali lagi kembali ya, bahwa kalau seseorang itu meskipun toh miskin sekalipun ya, kalau dia sudah tidak membutuhkan apapun dan siapapun itu, dia akan kaya itu ya. Makanya orang-orang zuhud, orang-orang sufi itu ya tidak merasa butuh itu dengan dunia ya. Kalau toh dia punya dunia sekalipun, punya harta banyak sekalipun, hatinya tidak terperangkap di dalam dunianya itu, tidak terperangkap di dalam hartanya itu ya. Dulu pernah saya ceritakan ya, ada seorang sufi yang sangat terkenal itu ya, itu kalau berpakaian pakaiannya ya bagus-bagus, kalau berkendaraan ya kendaraannya yang bagus-bagus, tapi hartanya itu tidak pernah masuk di dalam hatinya ya. Pernah diprotes salah seorang muridnya, Syekh, panjenengan itu guru sufi yang mengajarkan kepada kami zuhud, tapi kok saya lihat pakaian panjenengan itu pakaian yang termahal yang pernah saya lihat di toko Anu katanya ya. Betul memang ya, bahwa saya itu tidak, bahwa pakaian saya bagus-bagus, kendaraan saya bagus-bagus, tapi harta saya ini tidak ada di dalam hati saya ya. Tidak kemudian terperangkap di dalam harta itu, tidak ya itu. Nah itu zuhud seperti itu. Nah orang sekali lagi kalau merasa zuhud, merasa tidak butuh dunia ya, tidak butuh harta, tidak memerlukan itu dari siapapun, itu sekali lagi oleh Sayyidina Ali itu dianggap sebagai orang yang kaya juga, yang sepadan dengan orang yang kaya itu sendiri. Bahkan kalau merujuk kepada hadis ya, Rasulullah itu pernah dimintai nasihat oleh sahabat Abu Hurairah kalau tidak salah itu ya, itu lalu kemudian Rasulullah memberikan ada 5 nasihat. Itu diantaranya bunyinya warda bima qasamallahu laka takun ahnan nas, malahan ya. Kamu merasa puaslah dengan apa yang sudah Allah bagikan kepada kalian itu. Kalau kamu sudah merasa puas, ridho ya. Ridho itu dalam bahasa Indonesianya tepat kalau diartikan sebagai puas. Sudah puas, sudah dalam bahasa Jawanya lilo, wis lilo ya. Ya kalau ikhlas itu konotasinya beda. Kalau ikhlas itu untuk perbuatan, kita semata-mata mengharap pada Allah, itu ikhlas. Tapi kalau ridho itu kaitannya dengan kepemilikan kita yang tadi itu, meskipun toh sedikit, tapi kalau kita sudah merasa puas, merasa
legowo, ya, merasa lilo, ridho, itu malah Nabi mengatakan takun aghnan nas, engkau menjadi orang yang paling kaya malahan. Tidak aja sekedar sepadan dengan orang kaya, tapi malahan takun aghnan nas, engkau menjadi orang yang paling kaya. Ya. Jadi artinya apa? Ya kembali kepada yang namanya kekayaan itu ternyata ada dalam hati, ya. Ada dalam hati terkait dengan keridhaan, kepuasan, lilonya kita di dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ini meskipun diberi oleh Allah sudah harta yang banyak tapi merasa belum cukup, kita masih merasa miskin, masih terus saja ya mencari boleh sebenarnya, bertambah terus boleh asal dengan cara yang benar, ya itu tidak masalah. Tapi yang kemudian menjadikan masalah itu kan ketika dengan keinginan yang kuat itu lalu kadang-kadang sok menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Selama mencarinya baik, dengan cara yang baik, setelah mendapat juga ditasarrufkan dengan cara yang baik, oh itu tidak ada masalah, ya. Orang sekaya apapun boleh dalam Islam, tidak dilarang itu, ya, tidak dilarang. Jadi sekali lagi artinya ya di dalam jiwa itu, ya. Kalau mencarinya dengan cara yang baik, ketika dapat lalu tidak digenggam sendiri, ya, lalu kemudian tidak dibagi pada orang lain. Nah kalau misalnya seperti itu ya sudah dapat banyak digenggam sendiri, tidak di-share ke orang lain yang membutuhkan. Nah itu tidak benar itu, ya. Tapi kalau punya harta banyak lalu kemudian hartanya di-share, ya sedemikian rupa, ya tidak ada masalah. Coba kita ikutkan iri, ya, kalau sekarang ini melihat sharean WA di grup itu, ya, ada yang menceritakan orang membangun masjid, dibangun semuanya, diwakafkan untuk kepentingan ibadah, bahkan segala macam keperluannya masih ditanggung loh. Itu kita kan ya senang mendengar seperti itu kan, ya, mendengar seperti itu. Ada orang, ya, seperti yang sering diceritakan oleh Pak Fadil itu, salah seorang hakim agung itu, punya anak asuh yang sedemikian rupa banyak, sampai dibiayai sampai jadi doktor, itu sudah beberapa orang. Lu kan senang kita melihatnya kalau seperti itu, mendengarnya, ya. Ya. Ada orang yang dengan fakir miskin itu nyah-nyoh itu, lu kan senang kita mendengarnya itu, ya. Begitu, ya. Tapi kalau orang cinta harta itu biasanya itu tadi oleh gulei di dalam mencarinya, ya kadang-kadang sudah nabrak-nabrak, setelah dapat itu ya digenggam sendiri, tidak di-share pada orang yang lain yang membutuhkan, ya. Alias kikir, alias medit, alias pelit itu, ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, ya, orang itu kalau pelit itu masya Allah, ya, harta itu digenggam, ya, sampai saking kencengnya oleh menggenggam itu ibarat air itu tidak netes itu, ya. Itu kalau orang medit, orang pelit itu, ya, ibarat air kok mosok digenggam kok air kok tidak netes itu, ya kan, ya saking kencengnya oleh menggenggam, saking kencengnya, saking rapetnya oleh menggenggam itu, ya. Nah sekali lagi orang yang tadi itu kaya itu mestinya tadi itu, ya, kalau toh sudah kaya betulan dia, ya, tidak merasa butuh, ya, lalu kemudian tadi itu, ya, cara mencarinya baik, lalu kita dapat, ya, di-share pada orang lain yang membutuhkan. Kalau miskin sekalipun itu dia tidak meminta-minta, tidak membutuhkan. Nah, sehingga kemudian lalu kalau orang bisa seperti itu disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang paling kaya. Bahkan kalau menurut Sayyidina Ali hanya sepadan dengan orang kaya, tapi kalau menurut Rasulullah malah orang yang paling kaya, ya. Ada juga syair, ya, syair kalau tidak salah syair ini berasal dari Imam Syafi'i, ya, jadi sering dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Itu mengatakan begini syair itu, idza ma kunta dza qalbin qanu'in
fa anta wa malikud dunya sawa'u, ya. Kalau engkau itu memiliki hati yang qanaah, ya. Qanaah itu ya tadi itu, terima ing pandum tadi itu, ridho puas dengan apa yang Allah berikan tadi itu, ridho bima qasamallah tadi itu, ya, ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan pada kita itu, ya. Kalau kita itu memiliki harta yang memiliki hati yang qanaah, ya, tadi sudah menerima ing pandum tadi itu, wa anta fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau itu dengan seorang raja sekalipun, raja yang memiliki dunia, ya, rajanya dunia atau pemilik dunia itu atau penguasa dunia itu sama, sawa, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Makanya ya Allah, ya, di dalam kita ngaji akhlak, ya, apalagi tasawuf itu sifat qanaah itu ditekankan betul, sifat nerimo ing pandum itu ditekankan betul. Bukan berarti lalu terima ing pandum itu lalu kemudian pasif, lalu kemudian fatalistik. Enggak, ya, tetap berusaha, tetap bekerja keras, ya, tapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapapun yang kita terima itu kita tadi itu qanaah atau terima ing pandum itu, ya. Jadi ternyata Masya Allah definisi kaya dan miskin itu sederhana dalam Islam itu, ya. Selama orang itu masih merasa membutuhkan, sebenarnya dia miskin dia. Selama orang itu sudah tidak membutuhkan, itu dia kaya itu, ya. Makanya menarik itu, ya, dulu Gus Mus itu pernah dimintai pendapat ketika ada pembagian BLT itu, ya. BLT itu kan bantuan langsung tunai untuk orang-orang miskin tentu saja, ya, yang membutuhkan toh, ya. Lah anehnya itu yang dapat BLT atau yang mengejar BLT itu tidak hanya orang-orang miskin itu, ya, ya. Nah, ternyata itu loh, rumahnya bagus, punya motor, ya, tetap ikut berebut mendapatkan BLT. Kata Gus Mus sederhana aja, loh, kalau memang dia masih mau berebut ya berarti miskin dia, gitu aja udah, ya, gampang itu. Kalau orang kaya sekalipun kok masih senang berebut dengan BLT, ya masih miskin dia, ya, begitu. Itu saya pernah itu mendengar itu Gus Mus ngendiko seperti itu, ya. Ya. Nah, orang yang miskin sekalipun tapi kok dia tidak berebut seperti itu, dia merasa cukup, dia merasa dia kaya dia. Ya, dia kaya. Ya. Masya Allah, ya. Jadi ini akhlak yang hendaknya kita miliki, ya. Ini terkait dengan yang dua yang sudah kita bicarakan, ya. Yang dua itu kita diminta untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu kita akan menjadi tuan dari orang yang kita baiki, ya. Itu hukum kemarin sudah kita bicarakan, itu hukum sosio psikologis lah begitu, ya. Hukumnya begitu, kalau orang itu berbuat baik dengan orang lain yang dibaiki pasti akan baik, ya. Pasti akan membela, pasti akan melindungi orang yang berbuat baik. Tapi lalu jangan disalah gunakan. Lalu kita kalau mau berbuat baik pada orang lain tuh kepengen kita lalu dipuji-puji orang yang enggak, kepengen orang lain menjadi tawanan kita, ya enggak. Sebaliknya juga, ya. Silahkan kita minta kepada orang lain. Tapi kalau kita tuh sukanya minta pada orang lain, niscaya kalian akan menjadi tawanan bagi orang lain itu. Nah, supaya tidak menjadi tuan, tidak menjadi tawanan tadi itu, ya. Ini, ya, sepadan, ya. Kalau memberi, ya jangan berharap yang
Seperti itu jangan ya. Sebab saya sudah mengatakan kemarin ya, hukumnya itu atau perintahnya itu kalau kita berbuat baik dalam bentuk apapun kepada orang lain itu segera lupakan itu perbuatan baik kita itu, jasa baik kita itu. Tapi kalau ada orang lain berbuat baik pada kita, perintahnya apa? Ingat-ingatlah, jangan sampai dilupakan ya. Apalagi kok air susu dibalas dengan air tuba, itu jangan ya, jangan. Nah, yang ketiga ini menasihati kita supaya kita ya sepadanlah dengan orang lain setidaknya itu. Oleh karena itu hendaknya kita merasa cukup, merasa kaya ya. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Ya, merasa cukuplah kalian, merasa kayalah kalian dari siapa saja yang kau kehendaki, terutama sekali terhadap orang-orang yang kaya secara material. Fa innaka nadhiruh, sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang sepadan, orang yang sama, orang yang setara, orang yang sederajat ya dengan orang yang kaya itu ya. Nah, mudah-mudahan nasihat dari Sayyidina Ali yang indah-indah ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.